wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya muliakan, saya hormati keluarga almarhumah Ibu Aminah bintu Ibrahim Hanafi, dan memang sepupu dengan nenek saya. Ya, nenek saya Jena itu sepupu dengan Ibu Aminah Hanafi. Ibunya beliau juga bermarga Hanafi, jadi termasuk nenek saya kalau kita sebut dari jalur nasab, karena sepupu dengan nenek ibu daripada ibu saya. Dan memang kemarin juga hari Jumat bertepatan, bukan kebetulan ya, qadarullah semua. Saya pas khutbah Jumat, kemudian menyolatkan jenazah beliau juga di hari Jumat yang luar biasa. Beliau wafat menggabungkan dua kebaikan. Ini tidak mudah, ikhwan muslimin. Yang pertama, wafat di hari yang baik, hari Jumat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidaklah seorang mukmin wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut dari fitnah kubur. Dalam riwayat yang lain, azab al-qabr, azab kubur. Nah, ini tidak kebetulan seorang itu wafat di hari baik. Semua adalah kehendak ilahi, pilihan Allah. Itu kebaikan pertama. Kebaikan kedua, beliau wafat dalam keadaan berpuasa. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Rasul bersabda, wa man shoma yauma ibtigha'a wajhillahi ta'ala khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang wafat dalam keadaan berpuasa, maka orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca sejarah, saudara kandung Imam Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyiduna Ja'far At-Tayyar, itu beliau wafat juga dalam keadaan berpuasa. Banyak ulama juga meninggal di bulan-bulan yang penuh kebaikan seperti bulan Ramadan. Kita berprasangka baik, berarti mereka banyak juga yang wafat dalam keadaan berpuasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib syahid dalam keadaan berpuasa. Wal Imam, ada namanya Buya Hamka, meninggal juga di bulan suci Ramadan. Banyak para kiai-kiai besar, para ulama besar, mereka meninggal dalam keadaan berpuasa dan di bulan suci Ramadan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ini bukan akhir. Kematian bukan daripada akhir, tapi justru awal dari kehidupan. Marhala al-hayah, al-intiqal, bukan wafat tapi berpindah. Makanya Allah sebut dengan kata wafat. Wafat artinya telah sempurna umurnya di dunia, tapi dia hanya berpindah di alam kubur. Ini harus kita yakini, karena ini adalah informasi kabar yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad haqqun. Semua berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad hak, benar, termasuk alam kubur. Di dalam ucapan Syekh Ahmad Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu.
Semua yang dibawa oleh Nabi, kita sebagai orang beriman wajib menerima itu dengan keyakinan. Itu yang disebut mukmin. Jadi kita akan pindah alam setelah wafat, bukan akhir daripada kehidupan, hanya berpindah alam. Dan seluruh ulama-ulama, khususnya ahli sunnah wal jamaah, mayoritas, jumhur ya, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa di alam kubur itu ada dua, ada nikmat, ada azab. Dan dirasakan dengan ruh dan jasad. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tidak percaya, firqah Islam yang namanya Mu'tazilah itu tidak percaya alam kubur. Kalau filosof muslim, mereka percaya ada alam kubur, sebagian tidak percaya, dan mereka berpendapat bahwa ketika manusia itu mati atau wafat, yang hidup hanya ruh, tidak dengan jasad. Berbeda dengan kita ahli sunnah wal jamaah, kita akan merasakan nikmat tersebut juga dengan ruh dan jasad. Begitu juga merasakan azab, ta'udzubillah min dzalik, juga dengan ruh dan jasad. Berangkat dari firman Allah Ta'ala surat Ghafir ayat 11. Qalu rabbana, qalu rabbuna. Allah Ta'ala berfirman, amattana isnatain wa ahyaitana isnatain fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ayat ini sebenarnya menegaskan bahwa setelah wafat kita hidup. Allah Ta'ala berfirman bahwa Engkau matikan kami. Ini pernyataan orang-orang yang wafat. Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali. Dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Maka kami akan kembali kepadamu dan tidak ada jalan kecuali hanya kepadamu. Itu tafsirannya. Imam Qurtubi, wal Imam Suyuti, wal Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh menyatakan pernyataan firman Allah hidupkan 2 kali, itu artinya hidup pertama di dunia, hidup kedua setelah wafat. Yang namanya hidup, al-hayatu tatarakkabu birruhi wal jasad. Disebut dengan hidup apabila menyatu ruh dan jasad. Kalau hanya ruh saja tidak disebut hidup. Atau hanya jasad saja juga tidak disebut dengan hidup. Disebut dengan hidup apabila ruh dan jasad menyatu. Nah, itulah yang disebutkan oleh para mufassirun, setelah wafatnya kita hidup dengan ruh dan jasad, tapi di dimensi alam yang berbeda, makanya namanya alam kubur. Jangan jadi orang yang mengingkari firman Allah. Itu digali kuburan ada jenazahnya, sisa tulang, kok bagaimana ruh dan jasad? Yang kau lihat di kuburan itu adalah alam dunia. Tapi yang dimaksud hidup dengan ruh dan jasad di alam kubur, dia dimensi alam yang berbeda, ikhwan muslimin. Jadi kita akan rasakan nikmat yang sama sebagaimana kita hidup di dunia. Merasakan sakit yang sama sebagaimana kita hidup di dunia. Itulah yang disebut dengan alam kubur. Ulama mengatakan kita semua ini kan tidak semua jadi capres. Kita tidak semua dipilih menjadi cawapres. Kita semua yang hadir di sini tidak semua dipilih jadi calon legislatif. Tapi yang pasti kita semua ini pasti adalah calon penghuni kubur. Itu pasti. Itu hal yang niscaya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Kehidupan di dunia sesaat, isilah dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Setiap hari kuburan itu berkata dengan 5 kalimat, dengan 5 wasiat. Innal qabra yunadi kulla yaumin 5 marrat. Sesungguhnya kuburan itu menyeru setiap hari 5 kali. Yang pertama, wa yaqul ana baitul wahdah faj'al laka mu'nisan qira'atul Qur'anil Karim. Kata kuburan, saya adalah tempat yang sunyi, tempat
kesendirian. Maka jadikanlah kalian memiliki teman di dalam kuburan. Apa teman yang menemani kita di dalam kuburan? Banyak membaca Al-Quranul Karim. Itulah menjadi mu'nisan, teman kita di dalam kuburan. Kata kuburan yang kedua, ana baitul zulmah. Saya adalah rumah yang gelap gulita. Gak ada cahaya di dalamnya. Tapi Al-Quran sebagai teman dan cahaya di dalam kubur. Kata kuburan, fanawirni bisolatil lail. Berikanlah lampu cahaya di dalam kuburan dengan melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, ana baitun turab. Ana baitun turab fahmil al-firash wa huwa al-amalu sholih. Kata kuburan, saya ini adalah rumah yang lantainya tanah. Lantainya tanah. Tidak ada kasur dan tempat tidur. Maka jadikanlah kasur, bawalah kasur. Kasur itulah amal soleh kita. Yang keempat, kata kuburan, ana baitul afa'i. Saya adalah tempat dan rumah bagi ular-ular. Dalam hadis Nabi katakan ada dikirim azab, disiksa ular yang sangat besar di dalam kuburan, khususnya yang meninggalkan sholat 5 waktu, ya, dapat azab dianiaya oleh kuburan yang di dalamnya ada afa'i, ular-ular. Fahmil atriyat bismillah, bawahlah anti racun, yaitu menyebut nama Allah. Sunnah dikuburkan kita sebut nama Allah. Bismillah, paling minimal ala millati Rasulillah, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata kuburan, ana baitu, saya adalah rumah dan tempat sa'il munkar wa nakir, yang di dalamnya ada 2 malaikat yang akan bertanya kepada setiap yang masuk pertama kali ke dalam kuburan. Ditanya dalam talqin, kita membaca talqin, fasa'alak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Fala fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Kul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini akan ditanya, dan yang menjawab bukan lidah tapi amal dan iman. Amal yang iman yang menjawab. Siapa Tuhanmu? Allah, dijawab. Yang menjawab amal, yang menjawab iman kita. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Apa arah kiblatmu? Ka'bah. Apa imammu? Al-Quran. Siapa saudara-saudaramu? Al-muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Saudara-saudaraku, seluruh kaum muslim yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara untuk bisa kita dengan mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kata kuburan, fa'akfir ala dhahri qaula syahadatain. Perbanyaklah mengucapkan 2 kalimat syahadat di atas permukaanku, kata kuburan, di atas bumi. Yumkin laka an tujawibahuma, atau an tujawibahum. Dengan itu engkau bisa menjawab dengan mudah, insya Allah, pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Nah, ini wajib kita yakini bahwa kita akan pindah ke alam ketika meninggal dunia, disebut alam barzah, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kita menanti sampai nanti hari kebangkitan, dan setiap kita proses ini pasti akan dilalui. Maka buatlah track record hidup yang baik di dunia ini, yang sesaat ini, untuk kebahagiaan abadi di akhirat, yang nilainya dunia gak seberapa.
Ya, Nabi katakan sayap nyamuk di dunia. Sayap nyamuk. Bahkan janaha ba'udah, sebelah sayap nyamuk. Harganya dunia di sisi Allah seperti itu. 2 rakaat sebelum subuh. Di akhirat nilainya lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakilan mahruma. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar adana min lahu ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kunti azali wa ruwahi wa kidaiha wa ala alihi ajma'in. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ashu insyaallah ta'ala minal aminin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.